Nah, kompetensinya jelas ya. Kompetensinya mereka dalam bidang-bidang fashion dan kriya, dan alhamdulillah itu sudah banyak buyers atau para pembeli yang memang berminat pada karya-karya mereka. Namun dalam hal ini karena skupnya masih kecil, kami masih bergerak masih di Bandung, terus kemudian paling yang jauh juga paling di lingkungan Jakarta, ataupun misalnya ada orang-orang yang tertarik pada karya anak-anak ini, kami ingin juga menampilkan supaya buyersnya lebih luas lagi dan mereka sesuai dengan misi kami bisa mandiri secara finansial. Karena bagaimanapun mereka adalah karakteristik para generasi muda yang punya kompetensi dan mereka berhak untuk mandiri secara sosial, baik dalam konteks finansial ataupun secara pergaulan gitu ya. Nah, harapan ini tentu saja selain juga mereka bisa berdiri sendiri, di antara anggotanya, di antara anggota SIGDO ini ada keragaman dari kemampuan finansial atau kemampuan ekonomi dari orang tuanya. Sehingga harapan kami adalah selain mereka diberi kesempatan untuk mendapatkan bantuan hibah dari pemerintah misalnya untuk program-program pelatihan, atau juga kami berharap sekali bisa diberi kesempatan untuk mendapatkan satu outlet yang bisa menampung karya-karya mereka dan setiap saat bisa dipertemukan dengan buyersnya. Untuk itu, saya tentu saja harus menunjukkan, membuktikan bahwa karya mereka luar biasa dan bisa menjadi bagian dari ekonomi kreatif Indonesia. Mari sama-sama kita melihat karya mereka, mari sama-sama kita lihat profil mereka, dan kita apresiasi, dan saya berharap dari Mayantara Indonesia 2020 ini ada kesempatan yang lebih luas lagi untuk anak-anak kami. Demikian, mari kita lihat sama-sama videonya. Nama saya Naputra dari Pura, umur saya 24 tahun. Saya lulusan ATS Kuliah Lama tahun 2019. Jurusan saya desain grafis. Saya senang menggambar memakai Adobe Illustrator. Produk saya adalah foldable grocery bag, coin punch, tas ganda jari, dan paper kit bag.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mayantara Indonesia. Semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kami ucapkan banyak terima kasih karena kesempatannya kita hari ini bisa berkumpul ya. Walaupun kita secara virtual, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa-rasa offline lah ya. Mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan kami perkenalkan, saya Dadi Firmansyah selaku dari Direktur Atrapi Center Widyatama, dan ditemani juga nih sama Pak Firly sebagai Wakil Direktur Atrapi Center Widyatama. Nah, di Atrapi Center Widyatama ini ada beberapa program buat teman-teman yang perlu informasi, perlu apa, bisa kunjungi juga kita ke website-nya ya. Apa Pak Firly? www.atcwidyatama.ac.id. Itu bisa dicatat. Nah, dan ada beberapa program yang ada di Atrapi Center ini. Satu ada desain grafis, seni musik, kriya, dan terima khusus. Nah, di masa pandemi. Di masa pandemi gimana ini, gimana caranya supaya kita ini selalu produktif, Pak? Selalu aktif, karena walaupun pandemi, kita hanya untuk duduk diam aja bukan salah satu solusi. Betul. Menurut kami. Jadi istilahnya kita harus gimana caranya anak-anak terus dari para pengajar harus tetap aktif, harus produktif dan berkolaborasi. Betul. Ya. Dan hari ini kita akan visit studio yang ada di Atrapi ini. Nanti akan dipandu sama Pak Firly. Dan ada apa aja nih sekarang? Nah, jadi kemarin kita udah ngadain acara ya, namanya Special Market 2020 sama online juga di YouTube Atrapi Center Widyatama. Nah, sekarang kita kasih kesempatan nih di Mayantara, kita juga pengen nunjukin juga beberapa mahasiswa karyanya yang sudah jadi nih selama dia berkarya di masa pandemi malah. Betul. Nah, malah hebat-hebat. Hebat dan didukung oleh orang tua yang hebat juga. Betul. Di situ. Nah, jadi hari ini kita akan lihat Pak, ada salah satu mahasiswa desain grafis yang sedang tugasnya juga berkarya juga gitu. Walaupun masa pandemi semuanya di rumah, tugas akhir harus tetap berjalan. Tugasnya tetap berjalan gitu. Nah, gimana caranya ya di Atrapi Center Widyatama ini kita mengolah semuanya bisa berjalan dengan lancar dan mengikuti protap-protap kesehatan. Betul. Untuk jalannya Pak Firly nanti sama saya Pak ya. Nanti ke studio musik. Oke. Sekarang bersama Pak Firly. Oke. Selamat. Baik, terima kasih semua teman-teman Mayantara di rumah. Sekarang saya coba ingin memperkenalkan nih yang tadi disebutin. Ada salah satu mahasiswa desain grafis tugas akhir angkatan 2017. Ini mahasiswa autis bernama Lutfi Haris, betul? Betul. Coba perkenalkan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Perkenalkan nama saya Lutfi Haris, saya penyandang disabilitas autis Atrapi Center Widyatama angkatan 2017. Jurusannya desain grafis. Desain grafis. Lagi buat apa nih Lutfi? Topik hari ini tema tugasnya adalah membuat ilustrasi wajah tokoh-tokoh di dunia. Keren. Contohnya adalah Barack Obama, Albert Einstein, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, ada Thomas Alva Edison dan lain-lain. Wah, keren. Ini ada yang sudah dibuat ya, bisa dilihat sama teman-teman semua. Ada ini sudah 50 karya, 50 karya selama dibikin di rumah ya. Keren. Yang nantinya akan dibuat 100 ilustrasi tokoh dunia yang akan dibuat menjadi buku ensiklopedia ilustrasi ya. 100 itu ciptaan Lutfi nanti. Jadi karya tugas akhir. Jadi banyak banget sudah mahasiswa kita di Atrapi Center yang sudah juga mempunyai produk. Jadi kita juga kerja sama juga sama beberapa perusahaan multinasional, dan juga kita juga terus berupaya agar anak ini berkolaborasi juga dengan perusahaan lainnya, dengan lembaga lainnya, agar karyanya bisa terus terpublikasi dan juga anak-anak produktif dan mempunyai pendapatan secara pribadi gitu. Nah, Lutfi, gimana cara buatnya? Penasaran Kak Firly? Ini cara buatnya adalah yang pertama referensi di searching di Google. Di Google. Foto wajah tokoh-tokoh di dunia. Oke. Yang kedua setelah itu kita menggambar manual menggunakan pensil dan spidol. Oke. Tiga, lalu setelah selesai foto gambar sketsa yang telah dibuat dipindahkan ke laptop. Oh, gitu. Terus? Lalu foto yang sudah dipindahkan ke laptop, kita menggambar digital atau tracing menggunakan Adobe Photoshop. Photoshop ya? Itu yang kelima, lalu setelah selesai ekspor JPEG lalu di print.
dan parkir lalu dipajangkan dipajang sebagai finishing kita. Sebagai finishing. Keren banget. Bagaimana Lutfi bisa menjelaskan secara detail teknis dari step by stepnya ya. Dari mulai tadi dari nyari referensi Google, lalu save, lalu digambar ya, digambar, lalu ada di scan atau di foto, dipindahkan dan sudah menggunakan Adobe Photoshop ya. Jadi bisa Photoshop, Illustrator juga bisa ya. Bisa kan? Ya, jadi beberapa jenis aplikasi desain juga bisa. Jadi ini Lutfi tahap ya, tahap 3 tahun ini Lutfi sudah harus bisa nanti terjun di industri, bagaimana karyanya akan dipasarkan nanti. Presentasi pun tadi jelas banget ya, bagaimana karya dari anak-anak Atra Presenter Widya Tama sudah disiapkan, begini tahun terakhir nanti sudah punya produk atau jasa yang bagaimana bisa diterima oleh beberapa pelaku industri kreatif atau perusahaan yang memang mau menerima nanti untuk kedepannya. Di masa pandemi ini anak-anak terus berkarya, bergairah. Jadi kemarin juga kita sudah ada pameran virtual, nanti akan kita lihat karya-karyanya bisa ditampilkan, bisa dilihat di website, di Instagram ATC juga, di YouTube juga. Jadi intinya bahwa walaupun seperti ini, Lutfi tetap berkarya. Kemarin di rumah gimana? Siap. Kalau itu di rumah tetap berkarya kan? Betul. Jadi tetap semangat ya. Nah, buat teman-teman yang lain juga sama. Ada di mahasiswa Kria juga ada, di mahasiswa seni musik juga ada. Di Kria kita ada juga merchandise ya, Kria kerjasama sama Aleza. Lalu desain grafis juga kemarin kita ada kerjasama sama beberapa perusahaan seperti Starbucks, lalu ada Otsuka, ada Rexona, lalu ada USAID gitu. Jadi banyak sekali perusahaan yang sudah kerjasama, sudah melihat bagaimana potensi karya-karya difabel bisa dipasarkan, bisa diterima. Jadi punya nilai jual yang tinggi gitu. Nah, selain desain grafis, ada juga yang tidak kalah menarik nih, yang baru saja dibuat, itu dari jurusan seni musik, yaitu ada karya dari featuring SKDK featuring Firsa Bersari. Seperti apa sih karyanya? Yuk kita lihat. Pak Dadi. Oke, terima kasih Kak Billy. Sekarang sudah ditemani dengan Bapak Rengga sebagai koordinator seni musik. Selamat siang Pak Rengga. Selamat siang Pak Dadi. Selamat siang teman-teman Mayantara Indonesia. Mayantara Indonesia yang menyaksikan. Gimana nih? Sekarang ada apa? Kebetulan kita lagi ada project. Kita mau sudah bikin single. Ya. SKDK nama bandnya. Ya. Dari jurusan seni musik angkatan 2000. Angkatan berapa? 2018. Featuring Firsa Bersari. Featuring Firsa Bersari. Betul. Oh. Iya, terima kasih juga buat Bung Firsa Bersari yang sudah mau berkolaborasi dengan kita. Oke. Dan buat para pelaku industri kreatif yang ada di Indonesia, ataupun misalnya untuk bekerja sama dengan kita, apakah yang harus dikerjakan, Pak? Kita sangat terbuka. Ya. Silahkan bisa menghubungi ke Atra Presenter Widya Tama atau ke websitenya di www.atcwidyatama.ac.id. Langsung kontak aja, kita welcome. Oh gitu. Kenalin dulu dong Pak, ini siapa aja? Ya sebelah ini siapa? Paling cantik nih. Halo, nama saya Alivia. Saya bermain piano. Oke, Alivia. Ini siapa yang megang kahun nih? Hai, saya Dik-Dik di kahun. Oke. Ini siapa yang megang bass nih? Saya Ijan pegang basis. Oke, basis. Ini siapa satunya nih? Yang katanya mirip Ariel ya. Mirip Ariel katanya. Ya. Namanya siapa? Raka, Pak. Oh, Raka. Raka. Dan kemarin baru meluncurkan video klip. Betul. Dan alhamdulillah sudah nyampe 4K ya? Ya 4.000. 4.000. Ya alhamdulillah, semua apresiasi teman-teman buat siswa-siswi kami supaya terus berkarya. Gimana Jan? Terus apa? Berkarya. Oke. Kalau yang masih penasaran untuk menonton videonya yang berkolaborasi dengan Bung Firsa, bisa diklik channel YouTube-nya Atra Presenter Widya Tama. Betul. Ya. Dan sekarang mau live nih. Oke, kita mau coba bawain lagu. Nah, kalau misalnya pasti penasaran, kita langsung aja. SKDK judulnya apa? Oke, selamat menyaksikan. Siap.
masa perkenalan, tak pernah kusangka dan tak pernah kuduga sampai kita dipertemukan dan terpilih untuk berjuang bersama, tak terlukis oleh kata-kata. Indahnya pertemuan kita, kita semua hukum duka kita hadapi bersama. Ada lupa saling mengingatkan, ada saling memaafkan. Kita satukan hati meraih mimpi, itulah teman sampai akhir nanti. Tak terlukis oleh kata-kata, indahnya pertemuan kita. Kita tenang maupun duka kita hadapi bersama. Jika ada lupa saling mengingatkan, jika ada salah saling memaafkan. Kita satukan hati meraih mimpi, itulah teman sampai akhir nanti. Jika ada lupa saling mengingatkan, jika ada salah saling memaafkan. Kita satukan hati meraih mimpi, itulah teman sampai akhir nanti. Oh, jika ada lupa saling mengingatkan, jika ada salah saling memaafkan. Kita satukan hati meraih mimpi, itulah teman sampai akhir nanti. Itulah teman sampai akhir nanti. Itulah teman sampai akhir nanti. Oh 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 oh. Oke, selanjutnya, oh itu dari apa nama bandnya? SKDK Band. Selanjutnya kita ada virtual. Oh ya, sebelumnya juga kita mengadakan cover lagu nih. SKDK Band featuring Firsa Besari dengan judul Teman Sampai Nanti. Caranya langsung aja bisa ke Instagram @ATC_Diatama. Langsung aja cek di situ, atau bisa langsung kalau mau tahu liriknya bisa langsung ke channel YouTube-nya ATC di Art Therapy Center Widyatama. Oke, nah sekarang kita langsung ke virtual reality yang dipandu oleh Kak Firly dari jurusan Desain Grafis dan Kriya. Silakan Kak Firly. Aku koordinator dari jurusan seni musik. Terima kasih banyak. Tadi keren banget ya. SKDK tadi yang lagu ciptaan dari ciptaannya SKDK sendiri yang bagaimana berkolaborasi dengan Bung Firsa Besari. Juga teman-teman juga bisa ada cover lagu ya. Bisa nanti lihat di Instagramnya. Nah sekarang seperti saya bilang tadi kita juga ada yang namanya virtual reality. Itu kalian bisa lihat di websitenya Therapy Center Widyatama, atcwidyatama.ac.id. Bagaimana seluruh karya dari visual, baik itu jurusan desain grafis, trim khusus maupun kriya, karya-karya tampilkan secara virtual reality. Jadi kita coba lihat ya.
Nah, di website tuh kalian bisa cek, di sini ada di bagian bawah ada virtual reality, kalian bisa masuk. Lalu nanti di sini ada beberapa karya dari anak-anak, mungkin ada videonya juga bisa ditampilkan ya. Ditampilkan bahwa ada kurang lebih ada 255 karya dari anak-anak Atra Presenter Widyatama yang ditampilkan, baik itu berbentuk lukisan, visual, digital maupun manual, yang bagaimana diolah oleh para pengajar ditampilkan menggunakan virtual reality. Jadi walaupun di masa pandemi seperti ini, baik itu Mayantara yang sudah melakukan event online, kita juga berupaya agar semua karya-karya ditampilkan secara online dan bisa dilihat secara publik, secara internasional gitu. Nah, di virtual reality ini juga ada karya-karya dari anak SLB se-Indonesia juga. Bagaimana yang selama pandemi ini kita lakukan, kita coba mix antara pembelajaran online yang nanti kita akan lakukan di semester berikutnya itu, kita akan coba bagaimana anak-anak tampilkan pembelajaran online dengan offline. Bagaimana di bulan Oktober nanti kita juga buka kampus nih, dibuka bagaimana tatap muka akan tetap dilaksanakan. Jadi buat teman-teman yang nanti mau kuliah juga sama, bahwa ada tatap muka dan juga online gitu. Bagaimana para pengajar juga di sini sangat aktif. Bagaimana para pengajar ATC hampir seluruhnya adalah vokasi. Jadi memang yang sudah lama terjun berpengalaman di dunia industri. Jadi ketika seperti ini kita coba adaptasi karya anak-anak, coba ditampilkan dengan bentuk yang berbeda gitu. Nah, mudah-mudahan di bulan Oktober nanti pun kita bisa buka kampus sehingga anak-anak bisa terus sekolah, bisa terus berkarya, baik itu dari jurusan desain grafis, seni musik, kriya maupun di program training khusus gitu. Nah, buat teman-teman yang bertanya nih, ingin bertanya mengenai apa itu Atra Presenter dan bagaimana ada hadiah menarik juga gitu. Nah, mungkin sekarang kita coba yang ini bertanya langsung. Kita kembali lagi ke Bu Ana. Silakan Bu Ana. Karya anak-anak Keren-keren. itu tadi keren-keren, dan itu lagunya ciptaan anak-anak sendiri loh. Iya, betul. Ya, jadi sudah tidak bisa disangka lagi bahwa anak-anak itu seperti itu pada umumnya anak-anak semua yang reguler, bahwa mereka punya kompetensi yang sama, dan otomatis jika punya kompetensi yang sama, punya kesempatan yang sama pula ya pada Betul, Bu. Soalnya ya. kalau untuk berkarya haknya semua. Betul, haknya semua. Jadi sebenarnya yang ingin kita sampaikan ke publik adalah mari sama-sama kita lawan stigma ya. Stigma bahwa disabilitas itu adalah sesuatu yang sifatnya itu the end of the world, ya, tidak bisa apa-apa. Makanya sebenarnya kami lebih sepakat jika kita mengatakan bahwa anak-anak adalah disable atau different ability. Ya, jadi itu yang ingin kita sampaikan ke masyarakat Indonesia semua. Dalam rangka mengusung juga misi pemerintah ya. Sebenarnya kami selaras dengan misi pemerintah, khususnya dengan Undang-Undang Disabilitas Nomor 8 tahun 2000 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Di situ dikatakan bahwa haknya anak-anak itu adalah mendapatkan pendidikan hingga perguruan tinggi. Bentuknya apapun, kita berbasis KKNI, maka KKN itulah menjadi parameter bahwa anak-anak ini memang punya kemampuan yang bisa disetarakan dengan anak-anak yang lain. Jika misalnya memang outputnya hasil pendidikan itu dianggap sesuatu yang bernilai jual, maka kesempatannya lah yang kita harapkan. Kita harapkan betul kesempatan anak-anak ini untuk diterima di masyarakat gitu. Betul. Jadi istilahnya ketika karya sudah bagus buat siapapun ya Bu ya, yang terutama adalah masalah di kesempatan. Kadang-kadang kesempatan itu ada dan kadang-kadang tidak ada, itu
apa ya, orang itu nggak percaya gitu. Betul. Nah, jadi intinya art terapi ini bahwa anak ini bukan harus nggak hanya untuk dipercaya, tapi Betul. coba rasakan. Iya. Lihat langsung, jadi langsung. tidak ada unsur Tak kenal kasihan, maka tak sayang, ya kan? betul. Anak-anak ini mampu Iya. gitu. Dan Pak Dadi dan teman-teman pemirsa Mayantara semua. Jadi intinya adalah seperti dalam undang-undang dikatakan bahwa sekarang undang-undang disabilitas itu tidak berbasis kepada charity ya, tapi berbasis kepada human right base. Artinya jika demikian, maka kesempatan itu yang harus terbuka, ya. Jadi kita menghadapi stigma, ada beberapa stigma ya Pak Dadi. Yang pertama stigma tentang bahwa anak-anak ini tidak punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, pendidikan tinggi ya khususnya. Yang kedua, anak-anak dalam konteks pendidikan tinggi, ilmu seni dan desain seolah-olah sesuatu yang sifatnya itu hobi. Gitu. Tapi kita bisa membuktikan sendiri dan metode yang kita lakukan di Art Therapy Center Widyatama itu adalah metode yang memang menstimulasi anak-anak ini meningkat kemampuan behavior dan skillnya. Dan terbukti outputnya seperti ini. Kemudian stigma yang lain adalah yang kami hadapi bahwa seolah-olah persoalan disabilitas itu melulu kepada hal-hal yang berhubungan dengan fisik ya. Misalnya sensori, misalnya mata, terus kemudian tuna netra, tuna rungu atau tuli gitu. Tapi jangan lupa di sini juga kita punya karakteristik simptom yang berhubungan dengan karakteristik intelektual dan mental. Yang teman-teman Mayantara tadi lihat itu sebagian besar itu adalah yang mental dan intelektual. Namun karyanya bisa dilihat sendiri begitu baik ya. Baik dan bernilai jual. Kadang-kadang kita juga nggak bisa. Karena iya saya terus terang nggak Ya bisa. kan? Betul. Kita akui aja. Iya, akui saja. Dan saya berdiri di belakang bahwa saya generasi manual. Ya, jadi intinya seperti itu. Namun mudah-mudahan dengan spirit, apalagi Mayantara Indonesia 2020 ini diadakan endingnya di 17 Agustus. Oh iya. Konteksnya kemerdekaan RI. Ya. Maka merdeka juga untuk anak-anak ini untuk berperan serta. Harus merdeka. Aktif, harus merdeka, diberi kesempatan. Tidak melulu dalam konteks bekerja di kantor ya, Pak Dadi, tapi diberi kesempatan. Zamannya sudah berubah. Sudah zamannya berubah, online pun mereka bisa. Ya tadi kayak Lutfi bisa bekerja di rumah juga, bisa mandiri. Anak-anak yang tadi di Sidco itu, mereka bekerja di rumah sendiri. Ya jelas ini kolaborasi dengan para orang tua yang hebat, yang mendukung anak-anaknya, yang memanajeri anak-anaknya dari mulai menerima pesanan sampai kemudian menginstruksikan kepada anak-anaknya sebagaimana para pengajar di ATC itu juga seperti itu alurnya gitu ya. Jadi Pak Bu, Dadi. di masa pandemi ini jadi semuanya itu belajar. Betul. Jadi petanya semuanya sudah berubah, dari pendidikan, showbiz, industri kreatif semuanya berubah. Jadi ketika pendidikan ini kita berjalan dengan daring, itu semuanya belajar Bu. Betul. Pengajar belajar, betul. Orang tua belajar, otomatis anak belajar. Begitu ya. Jadi semuanya belajar. Jadi kadang-kadang banyak juga keluhan-keluhan. Ya sama-sama di sini kita dipaksa untuk berubah. Iya betul. Jadi ini bukan kehendak kita semuanya pengen baik-baik aja. Tapi dengan keadaan seperti ini, gimana caranya kita harus benar-benar survive di bidang pendidikan, bidang industri kreatif, apalagi anak-anak ini sangat sangat kreatif, jangan sampai diam. Nah, harus tetap bergerak. Kalau misalnya tidak bergerak dalam beberapa hari lah, otomatis kan ini menurun lagi. Jadi gimana caranya anak-anak ini tetap produktif, aktif, makanya kita support dari misalnya dari online ini apa yang bisa ditampilkan, apa yang bisa dipamerankan. Jadi di sini bergerak, di rumah pun bergerak. Jadi sama-sama bergerak. Dan didukung oleh masyarakat, industri. Betul. Ya. Oh ya di Mayantara Indonesia ini kita kan apresiasi melibatkan 4 asosiasi ya. Wah. Ada asosiasi yang berhubungan dengan produk, desain produk, desain interior, ada desain grafis, ya, ada kria. Dan bagi kami harapannya adalah apa ya yang bisa kita lakukan ke depan supaya lebih realistik anak-anak ini kita mandirikan secara finansial. Sehingga stigma bahwa anak-anak ini masa depannya
suram, tergantung kepada orang lain. Nah itu mungkin kita bisa antisipasi dari sekarang, karena pada kan kita sudah tahu jumlah penyandang disabilitas Indonesia itu tertinggi pertumbuhannya, sehingga di Indonesia yang kami lakukan skopnya masih kecil, masih di Bandung ya Pak Dadi, sebandung-bandungnya gitu kan, tapi kita berharap kita bisa memperluas lagi. Cuman regional dan kita berharap bisa ini menjadi sebuah penularan virus yang baik, agar anak-anak di tempat lain juga diberi kesempatan, gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya. Oh iya, ada yang mau ditanyakan atau apa? Barangkali ini sudah ada satu pertanyaan yang sudah dicatat. Oh belum. Oh ada belum. Pak Dadi katanya. Ada. Oh katanya, iya. Katanya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung ATC dan SIDCO. Oke. Langsung jawab aja. Langsung jawab. Oke, terima kasih. Pertanyaannya itu dari Saudara Rian. Oke. Di Sekaloa Bandung. Oke, makasih. Baik, jadi sebenarnya kami berterima kasih. ATC Widyatama itu berdiri didukung oleh Dinas Tenaga Kerja Bandung, sehingga SK-nya adalah Lembaga Pelatihan Kerja. UMK memang. Ya. LPK kalau ATC, Lembaga Pelatihan Kerja. Nah, kami mempunyai konsepnya itu konsep D3 ya. Sistemnya. Dan kebetulan kalau SIDCO, Creative Business of Defable Community, didukung oleh Dinas KUMKM. Ya, dan sekarang sudah menjadi UKM. Selain itu juga kami berapa kali mendapatkan dukungan dari Kementerian Pendidikan ketika kami mengadakan Olimpiade Seni dan Desain. Itu juga berupa support baik material atau moral. Namun yang paling menarik juga pernah kita didukung oleh Kementerian Bekraf untuk pelatihan di coding. Nah, anak-anak kita belajar coding juga, coding MAM ya. Dan harapan kami adalah sekarang ada di Kemenparekraf ya. Mudah-mudahan anak-anak kami juga bisa diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari programnya pemerintah, khususnya dalam bidang kreatif industri. Karena kalau kami sebagai pendidik hanya bisa mengantar sampai di lingkup yang ibaratnya itu pendidikan ya, lingkup pendidikan kita mengantar kepada orang tua kita latih juga. Namun kita berharap sekali dengan masuknya ke dalam program pemerintah, maka akan sustainability-nya akan lebih terjaga gitu. Kesiapan masyarakat di mana pemerintah bisa memediasi anak-anak kami dengan pembeli gitu, dengan masyarakat industri atau pembeli gitu. Itu barangkali yang bisa menjawab Saudara Rian. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, baik. Tampaknya selesai karena waktunya kita diberi waktu 1 jam 15 menit ya. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia tim Mayantara 2020. Yang tidak terkira terima kasih kami dari hati yang paling dalam atas dukungannya, sehingga kami bisa memetakan kemampuan skill anak-anak kami dan juga behaviornya seperti apa, dan mudah-mudahan tahun depan sudah ada berita yang lebih bagus lagi untuk anak-anak kami. Pasti ada. Pasti ada. Insya Allah. Baik. Rezeki anak-anak selalu ada. Iya. Tos dulu dong. Baik, kalau begitu sekarang saya sudah dikasih kode untuk foto bersama oleh Bapak Obed. Siap. Baik, fotonya bersamanya gimana view-nya? Oh ya, ke atas. Siap. Baik. Sini ya? Oh, ada pertanyaan lagi katanya di sini. Oh, ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu? Masih ada waktu. Kalian ini di belakang layar ada tim record, tim control room. Kalau perlu saya sampaikan, saya perlu sampaikan, diperkenalkan. Ini kami alhamdulillah ya punya pengajar yang hebat-hebatnya anak-anak muda. Mereka semua adalah praktisi. Mereka adalah para profesional yang sesuai di bidangnya, tapi peduli pada anak bangsa. Yang saya harapkan ke depan kita punya program ya, Youth Movement for Disabilities, anak-anak muda yang bergerak ke depan. Nah ini, nak. Nah itu dipaksa Bu. Ini harus dipaksa. Siapa nak? Namanya nak? Halo, saya Aryo.
Sok-sok pemalu padahal nggak pemalu. Oke, terima kasih yang di belakang ini. Ini jangan salah teman-teman pemirsa Mayantara. Ini ada pengusaha percetakan. Ya. Silakan, Nak. Ini kebetulan mahasiswa saya dulu di Unpas. Nama saya dengan Vici. Oke, ini namanya Vici. Itu juga di sana ada, tapi nggak mau tampil karena dia sedang overweight katanya gitu. Baik. Oke, pertanyaannya apa? Selamat siang. Pendekatan ATC terhadap anak-anak disabilitas dalam aktivitas belajar mengajar bagaimana ya? Oke, baik. Tadi metode yang tadi. Oke, baik, itu ada pertanyaan dari Kak Arif. Dari mana? Prince Kak Alarik. Oke, baik. Metode yang kami gunakan, jadi di Art Therapy Center Widyatama itu kebetulan saya memulai dengan penelitian tahun 2007, di mana saya mulai concern terhadap anak-anak autis. Jadi kunci dari pendidikan kita itu adalah menstimulasi kemampuan respon komunikasi. Nah, ini kebetulan saya jadikan sebagai bahan disertasi yang besok juga kita selalu upgrade untuk para pengajar, namanya metode sensasi. Nah, metode ini pada prinsipnya adalah membangun stimulus naturalnya anak-anak. Dan yang menarik, anak-anak difabel atau different ability ini punya interest terhadap hal-hal yang bersifat audio atau visual. Sehingga itu menjadi stimulus natural. Nah, stimulus natural ini kita up lagi dan kita rangkai menjadi stimulus bentukan, yaitu pembelajaran tadi. Nah, sehingga konsep ini kemudian menjadi landasan yang tadi sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Disabilitas nomor 8, yaitu berbasis ke human right base. Jadi kita betul-betul mengikuti anak interestnya apa, gitu. Di Art Therapy Center Widyatama itu memang kita punya concern terhadap kesesuaian minat anak ya. Betul. Jadi kalau ada pertanyaan, ada nggak yang nggak diterima di ATC? Ada. Yang anak yang cenderungannya domainnya otak kiri. Nah, sehingga kita memang kebetulan kami memang latar belakangnya adalah seni dan desain, maka kami juga membuat sebuah kekhususan sistem pendidikannya vokasi dalam bidang seni dan desain gitu. Jadi konteksnya itu barangkali. Terima kasih pertanyaannya. Ada lagi? Oke, ya. Cukup. Baik, terima kasih. Kalau begitu foto bersama. Foto bersama boleh dibuka video di Zoom-nya, Bapak Ibu semuanya, para pemirsa Mayantara semua. Belum? Udah ada yang dibuka, Kak Firly? Belum ya? Oke, nggak apa-apa. Baik, kalau begitu kita mulai. Siap Kak Arya dipoto? Dari Firly, oke. Dah, Oke, baik, terima kasih. Untuk itu kita kembalikan ke Kak Eca. Atau ada video? Oh, video. Oh, oke. Ada satu tayangan lagi sebagai penutup. Betul. Kami ucapkan terima kasih. Salam hormat kami kepada Bapak Menteri Kemenparekraf, Pak Wisnu Tama, atas dukungannya terhadap acara ini, juga Pak Teten yang berhubungan dengan koperasi, mudah-mudahan melihat tayangan kami dan mendukung apa yang menjadi keresahan kami sebagai solusi untuk anak-anak kami ke depan. Baik, ada sebuah tayangan di akhir acara kita dari Art Therapy Center Widyatama dan Sidco. Salam dari kami semua untuk masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan pikiran kita atau pemikiran kita selaras. Terima kasih, salam kreatif. Atau
Jurusan saya desain grafis. Saya suka menggambar, saya double ilustrator. Produk saya adalah portable grocery bag, oil punch, tas ganja jaring, dan wafer gift bag.
adik-adik keterbatasan IQ kurang pinter kata teman-teman sekolah dulu. Setelah lulus saya bekerja saya dijadwalkan kegiatan sehari dan ada jadwal belajar juga bekerja buat karya, ada juga pesanan custom buat gambar masker capung rap. Dars apa?
dari host mana host yang host saya berbeda. Oke, untuk host oleh Mas siapa ini? Untuk Mas Abil, pemenangnya adalah dari Tulus Maju Bogor sebesar 12 juta rupiah. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari Tulus Maju Bogor. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nasario Pelenggara Kurniawan. Biasa dipanggil Dena. Saya kuliah di ADC. Dena menggambar motif corona untuk dibuat masker. Terima kasih. Dena menggambar motif corona untuk dibuat masker. Terima kasih. Dena untuk membuat masker, motif corona untuk dibuat masker. Dan ini motif semangka untuk tas lipat untuk belanja.
Saya Susumansa, 23 tahun, lulusan terima khusus. Saya tugas utama. Saya suka menggambar dan mewarnai. Gambar saya aplikasikan ke kain dan saya buat masker, latar masker, dan tempat sanitizer. Itu sih. Buat apa? Sekarang gimana caranya? Berapa senti? 5 senti. Oke, satu cari. Semuanya mah? Sampai mana? Her text is told by her hand after she is 3 years old. A ring is formed every year at the root of the hand, so that by counting the number of curls, her eye may be known.